Salam, perkenalkan nama saya Esri Maya Benu. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai periodisasi sejarah gereja Indonesia. Periodisasi sejarah gereja berarti pembabakan waktu dalam sejarah atau usaha membagi-bagi sejarah gereja atas periode atau batas-batas waktu tertentu dengan tujuan untuk memudahkan dalam mendapatkan suatu gambaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Di sini saya akan menjelaskan pembagian periodisasi sejarah gereja Indonesia menurut ahli Dr. Thomas van den End yang membagi periodisasi sejarah gereja Indonesia dalam 2 periode, dan saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari periodisasi tersebut. Periode pertama tahun 1522 sampai 1800. Ciri-ciri yang pertama, tahun 1522 orang-orang Portugis menetap di Indonesia. Kemungkinan terjadi baptisan pertama sebagai cikal bakal benih gereja di Indonesia. Ciri yang kedua, negara Portugis dan VOC memainkan peran penting dalam perluasan dan pemerintahan gereja. Ciri yang ketiga, pekabaran Injil diselenggarakan oleh suatu lembaga gereja dan membawa serta bentuk ibadat dan ajaran yang berlaku dalam gereja itu. Ciri yang keempat, pendekatan terhadap agama dan budaya lokal negatif di Indonesia. Orang-orang tidak ikut serta dalam kepemimpinan gereja. Organisasi gereja bersifat hierarkis dan dipimpin oleh orang-orang barat. Pada periode yang kedua, dibagi lagi dalam 3 periode. Yang pertama, periode 2A, tahun 1800 sampai 1600. Periode 2B, tahun 1860 sampai 1920. Yang ketiga, periode 2C, tahun 1920 sampai 1940. Pembagian sejarah gereja Indonesia dalam periode kedua ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, faktor perluasan. Yang kedua, faktor parasending. Yang ketiga, faktor peranan orang-orang Indonesia dalam kehidupan gerejani. Yang keempat, faktor perkembangan di bidang politis. Sekian dari pembahasan materi mengenai periodisasi sejarah gereja Indonesia. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.